Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi metode penelitian secara umum, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Disa Yopiliana dan ada dua rekan saya lagi. Yang pertama Luciana Nur Afida Syakila dan yang satunya Maria Chandra Ningsih. Baiklah teman-teman, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Luciana Nur Afida Syakila dan Maria Chandra Ningsih. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan umum tentang proses penelitian. Penelitian dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan efektif, tekun dan sistematis yang bertujuan untuk menemukan dan mengapresiasikan dan merevisi fakta-fakta. Jadi, proses penelitian adalah rangkaian tindakan apa saja yang dilakukan di dalam melaksanakan penelitian. Kemudian, menurut Wilkinson dalam Swardiana 2012, yang pertama, identifikasi pertanyaan penelitian, memilih pendekatan apa yang dipakai dalam melakukan penelitian, memilih desain penelitian dalam metode pengumpulan data yang cocok. Yang keempat, analisis yang menggunakan deskripsi atau investial statistik. Yang kelima, membuat laporan penelitian. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berangkat dalam teori menuju data dan berakhir pada penerimaan dan penolakan terhadap teori yang digunakan. Terus penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bertolak dari data memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dalam suatu teori. Tujuan penelitian kuantitatif dan kuantitatif. Yang pertama, tujuan penelitian kualitatif adalah memperoleh pemahaman tentang mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas, dan mengkomprehensif sosial. Yang kedua, tujuan penelitian kuantitatif adalah menjelaskan hubungan antar variabel, menguji teori, melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti. Saya akan menjelaskan 10 perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif dapat dilihat dari beberapa segi. Perlu kita ketahui bahwa kedua metode atau pendekatan penelitian tersebut tidak selamanya saling bertentangan satu sama lain. Ada juga beberapa hal juga memiliki kesamaan atau kemiripan. Yang pertama ada desain penelitian. Desain penelitian kualitatif bersifat umum, fleksibel, dan dinamis. Penelitian kualitatif sendiri dapat berkembang selama proses penelitian berlangsung. Sedangkan desain penelitian kuantitatif memiliki sifat yang khusus, terperinci, dan statis. Alur dari penelitian kualitatif sendiri sudah direncanakan sejak awal dan tidak dapat diubah lagi. Yang kedua, analisis data. Analisis data kualitatif dapat dilihat selama proses penelitian berlangsung. Sedangkan yang analisis data kuantitatif dapat dianalisis pada tahap akhir sebelum laporan. Yang ketiga, istilah subjek penelitian. Istilah subjek penelitian kualitatif memiliki subjek penelitian yang biasa dengan narasumber, sedangkan subjek penelitian kuantitatif memiliki subjek penelitian yang biasa disebut dengan responden. Yang keempat, cara memandang fakta. Bagaimana cara memandang fakta dalam kualitatif? Penelitian kualitatif memandang fakta atau kebenaran tergantung pada cara penelitian menginterpretasikan data. Hal ini karena ada hal-hal kompleks yang tidak bisa sekedar dijelaskan oleh angka seperti perasaan manusia. Penelitian kualitatif berangkat dari data yang kemudian dijelaskan oleh teori-teori dianggap relevan. Sedangkan memandang fakta untuk kuantitatif, penelitian kuantitatif memandang fakta atau kebenaran berada pada objek penelitian di luar sana. Penelitian harus netral dan tidak memilih pihak. Apapun yang ditemukan di lapangan itulah fakta. Penelitian kuantitatif berangkat dari teori menuju data. Yang kelima, pengumpulan data.
Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif lebih berfokus pada sesuatu yang tidak bisa diukur oleh hitam putih kebenaran, sehingga pada penelitian kualitatif, penelitian menggorek data sedalam-dalamnya atas hal-hal tertentu, sehingga kualitatif penelitian kualitatif tidak terlalu ditentukan oleh banyaknya narasumber yang terlibat. Yang kuantitatifnya, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan serangkaian instrumen penelitian berupa tes atau kuesioner. Yang keenam, representasi data. Representasi data kualitatif, hasil penelitian kualitatif berupa interpretasi penelitian akan sebuah fenomena, sehingga laporan penelitian akan lebih banyak mengandung deskripsi. Yang resepsi data kuantitatif, hasil penelitian kuantitatif dipresentasikan dalam bentuk hasil perhitungan matematis. Yang ketujuh, implikasi hasil riset dalam penelitian. Yang kuantitatif, hasil penelitian kualitatif memiliki implikasi yang terbatas pada situasi-situasi tertentu, sehingga hasil penelitian kualitatif tidak bisa digeneralisasi dalam setting berbeda. Sedangkan kuantitatif, hasil penelitian kuantitatif berupa fakta atau teori yang berlaku secara umum, kapanpun dan dimanapun fakta itu berlaku. Yang kedelapan, macam metode. Macam metode dalam kuantitatif ada fenomenologi, etnografi, studi kasus, historis, dan grounded story. Macam metode kuantitatif ada eksperimen, survei, korelasi, regresi, analisis, jalur, ekspor faktor. Yang kesembilan, tujuan penelitian. Dalam penelitian pasti ada tujuannya. Jadi tujuan penelitian kuantitatif memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial. Tujuan penelitian kuantitatifnya menjelaskan hubungan antar variabel, menguji teori, melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti. Yang ke-10, jenis data dalam penelitian. Yang kualitatif ada deskriptif dan eksploraritas. Sedangkan kuantitatif ada numerik dan statistik. Selanjutnya saya akan membahas tentang metode-metode kualitatif. Yang pertama ada fenomenologi. Fenomenologi merupakan penelitian yang mengkhususkan pada fenomena atau realitas yang tampak untuk mengkaji penjelasan di dalamnya. Fenomenologi sendiri memiliki dua makna, yaitu sebagai filsafat sains dan juga metode penelitian yang bertujuan mencari arti atau makna dari pengalaman yang ada dalam kehidupan. Dan yang kedua, etnografi. Etnografi berangkat dari kata dasar ilmu antropologi atau kajian budaya. Etnografi merupakan metode penelitian yang melihat kajian bahasa dalam perilaku sosial dan komunikasi masyarakat dan bagaimana bahasa tersebut diterapkan berdasarkan konsep budaya yang terkait. Dan yang ketiga, yaitu studi kasus. Studi kasus sesuai dengan namanya, metode penelitian studi kasus meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Studi kasus dilakukan pada suatu kesatuan sistem yang bisa berupa program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang ada pada keadaan atau kondisi tertentu. Dan yang keempat, metode historis. Metode historis yaitu penelitian yang memiliki fokus penelitian berupa peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu dan melakukan rekonstruksi masa lalu dengan sumber data atau saksi sejarah yang masih ada hingga saat ini. Dan yang kelima adalah metode teori dasar. Metode teori dasar merupakan penelitian yang dilakukan untuk menemukan suatu teori atau menguatkan teori yang sudah ada dengan mengkaji prinsip dan kaidah dasar yang ada
lalu dibuat kesimpulan dasar yang membentuk prinsip dasar dari suatu teori. Macam-macam metode penelitian kuantitatif. Yang pertama, ada eksperimen. Eksperimen adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan dan meramalkan apa yang akan terjadi pada suatu variabel manakala diberi suatu perlakuan tertentu pada variabel lainnya. Ada beberapa ciri dalam penelitian eksperimen. Pertama, penelitian eksperimen berhubungan dengan populasi dan sampel penelitian. Artinya, perlakuan yang diberikan baik pada kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol adalah pada sejumlah anggota sampel, bagian dari populasi yang ditarik dengan teknik sampling tertentu sehingga anggota sampel tersebut bersifat representatif atau menyimpulkan seluruh anggota populasi. Dan yang kedua, eksperimen juga berkaitan dengan hipotesis. Artinya, sebelum mengelola data, penelitian mengajukan hipotesis. Selanjutnya, data diolah untuk menerima atau mengelola hipotesis tersebut. Dengan demikian, hipotesis harus dirumuskan dalam eksperimen. Dan yang ketiga, eksperimen berkaitan dengan penelitian yang diarahkan untuk melihat ada tidaknya pengaruh perlakuan variabel X atau variabel bebas terhadap variabel Y atau variabel yang terkait. Yang kedua, survei. Survei, penelitian model ini digunakan untuk mengumpulkan informasi berbentuk opini dari sejumlah besar orang terhadap topik atau isu-isu tertentu, dan ada 3 karakteristik utama dalam survei. Yang pertama, informasi dikumpulkan dari kelompok besar orang untuk mendeskripsikan beberapa aspek atau karakteristik tertentu seperti kemampuan, sikap, kepercayaan, pengetahuan dari populasi. Dan yang kedua, dikumpul melalui pengajuan pertanyaan, umumnya tertulis walaupun biasa juga lisan, dari suatu populasi. Dan yang ketiga, informasi diperoleh dari sampel, bukan dari populasi. Tujuan utama dari survei adalah mengetahui gambaran umum karakteristik dari populasi. Pada dasarnya, yang ingin dicari peneliti adalah bagaimana anggota dari sebuah populasi terbesar dalam suatu variabel, lebih usia, etnis. Yang ketiga, penelitian korelasional. Tujuan penelitian model ini adalah mencari hubungan suatu variabel dengan variabel-variabel lainnya. Hubungan antara satu dengan beberapa variabel lain dinyatakan dengan besaran koefisien korelasi dan keberhasilan signifikasi secara statistik. Adanya korelasi antara dua variabel atau lebih tidak berarti adanya pengaruh atau hubungan sebab akibat dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Korelasi positif berarti nilai yang tinggi dalam suatu variabel berhubungan dengan nilai yang tinggi pada variabel lainnya. Korelasi negatif berarti nilai yang tinggi dalam suatu variabel berhubungan dengan nilai yang rendah dalam variabel lainnya. Dan yang kelima, ex post factor. Penelitian ini memiliki hubungan sebab akibat yang tidak dimanipulasi atau diberi perlakuan. Dirancang dan dilaksanakan oleh peneliti. Penelitian berhubungan sebab akibat dilakukan terhadap program, kegiatan, atau kajian yang telah berlangsung atau terjadi. Adanya sebab akibat didasarkan atas kajian teoritis bahwa suatu variabel disebabkan atau dilatar belakangi oleh variabel tertentu atau mengakibatkan variabel tertentu. Umpamanya, pelatihan meningkatkan pengetahuan atau kemampuan pada peserta, gizi yang cukup pada waktu ibu hamil menyebabkan bayi sehat. Koperasi yang sehat dapat meningkatkan kesejahteraan para anggota-anggotanya. Yang kelima, penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan penjelasan tentang mengapa suatu kajian atau gejala terjadi. Hasilnya dari penelitian ini adalah gambaran yang mengenai hubungan sebab akibat. Contohnya, penelitian tentang hubungan antara interaksi keluarga dengan kenakalan anaknya. Adapun contoh dari data penelitian kualitatif dan contoh dari data penelitian kuantitatif.
Yang pertama, contoh data penelitian kualitatif. Jalan ibu kota merupakan tempat kemacetan yang cukup parah, di mana salah satu pemicunya karena pelayanan transportasi umum yang buruk. Dan contoh dari data penelitian kuantitatif, yaitu mulai esok harga masker melonjak ke angka Rp15.000. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.